Ada makam namanya makam kunziyah. Makom kunziyah. Makam kunziyah. Kunziyah. Apa makam kunziyah? Jika jatuh satu rambutnya orang soleh di satu pemakaman, maka Allah akan angkat semua daripada adab ahli kubur. Semua katanya. Barokahnya apa? Barokahnya walinya Allah, satu rambutnya jatuh di pemakaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi teman-teman di channel Nasrus Sunnah. Bagi oknum-oknum habaib ini dari kalangan sufi ini teman-teman, segala sesuatu yang mustahil untuk terjadi bisa terjadi. Apalagi kalau cerita-cerita mereka sudah dibungkus dengan kata-kata atas izin Allah Azza wa Jalla atau atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Nggak bisa ya, nggak bisa kita berhukum seperti itu. Cerita-cerita dusta disandarkan kepada izin Allah, disandarkan kepada kehendak Allah. Ini sama saja kita menuduh Allah Azza wa Jalla mengizinkan atau meridhoi cerita-cerita dusta yang sebenarnya bertentangan dengan firman Allah sendiri, bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW yang sahih. Dan di video kali ini teman-teman ada satu cerita dari oknum habaib teman-teman. Ada seorang syekh, seorang yang soleh lah katanya, meninggal dunia. Kemudian ketika ada orang lain yang meninggal dunia dan dikuburkan di sebelah kuburan orang soleh ini, katanya terlihat ya, orang yang meninggal dunia tersebut merasa ketakutan. Kemudian dikatakan kepadanya, kenapa engkau takut? Bukankah kamu berada di sebelah kuburannya syekh ini, syekh fulan? Lalu untuk apa kamu takut? Nah, ini satu keyakinan yang sangat menyimpang. Terus apa hubungannya teman-teman ya, seseorang dikuburkan di kuburan orang soleh? Bukankah kita hanya mempertanggungjawabkan amalan kita yang pernah kita lakukan di dunia? Artinya teman-teman, orang yang sudah meninggal dunia tidak ada urusannya dengan orang yang berada di sebelahnya. Karena orang sudah meninggal dunia sudah terputus amalannya, nggak bisa beramal lagi. Tapi keyakinan dari oknum-oknum habaib ini teman-teman, kalau dari kalangan wali-wali mereka yang meninggal dunia bisa menolong orang lain, apalagi dikuburkan di sebelahnya. Ini keyakinan dari kalangan mereka. Bahkan di dalam video ini disebutkan ada namanya maqam kunziyah. Nggak ngerti juga ya tingkatan seperti apa itu mungkin dalam kalangan sufi. Yang jelas mereka mengatakan ada namanya maqam kunziyah, yang bila mana ada satu helai rambut saja orang soleh jatuh di sebuah pemakaman, maka katanya semua azab kubur bagi para penghuni kubur di situ diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Ini subhanallah, keyakinan yang sangat-sangat membingungkan bagi saya teman-teman dari kalangan sufi ini. Toib, kita simak dulu videonya. Langsung cerita keramat lagi. Ada sebagian orang meninggal dunia, dikuburkan di sampingnya Syekh Ali. Syekh Ali Ketika dimasukkan ke kuburannya, faza'ah, takut. Ada orang mimpi ngelihat ada mayit dimasukkan ke kuburan. Sebagian mengatakan bukan mimpi, orang soleh melihat. Orang soleh melihat Si mayit ini ketika dimasukkan ke kuburan, dia ngelihat bahwasanya si mayit ini dalam keadaan takut. Kemudian si mayit ini ketika mau masuk kuburan ngerasa takut, mau dimasukkan ke kuburan, dengar suara. Apa suaranya? Hei mayit, apa kamu masih punya rasa takut? Di sebelah kamu ini imam besar, Imam Ali Khalifah. Gak usah takut. Di sebelahnya orang soleh. Oh, ini jasadnya di sebelahnya kamu, jasadnya orang soleh, nggak usah takut. Ada makam namanya makam kunziyah. Makom kunziyah. Makam kunziyah. Kunziyah. Apa makam kunziyah? Jika jatuh satu rambutnya orang soleh di satu pemakaman, maka Allah akan angkat semua daripada adab ahli kubur. Semua katanya. Barokahnya apa? Barokahnya walinya Allah, satu rambutnya jatuh di pemakaman. Rambut, apalagi jasadnya ditanam di situ. Makanya dikatakan nikmat yang besar ketika menjadi tetangganya orang soleh. Orang kalau baik sama orang soleh, bukan hanya di dunia kumpul, di akhirat akan kumpul. Sangat jelas penjelasannya tadi ya. Maqam kunziyah ini dia katakan jika ada satu helai rambut dari wali Allah atau orang soleh, terutama ya dari kalangan mereka, jatuh di sebuah pemakaman,
maka Allah Azza wa Jalla katanya akan mengangkat semua azab kubur bagi para penghuni kuburan. Artinya teman-teman, kalau ada orang yang soleh jatuh rambutnya dari kalangan mereka ini, seluruh orang-orang yang pernah dimakamkan di satu pemakaman tersebut diangkat azabnya oleh Allah Azza wa Jalla. Artinya dibebaskan dari azab kubur. Ini ya Allah teman-teman ya, ini pemahaman yang sangat rusak ini. Coba dari mana beliau ini mendapatkan dalil seperti ini ya? Hanya dikaitkan dengan makom ini ya, makom ini, tingkatan ini dan tingkatan itu. Dan ini bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah teman-teman ya. Tapi mereka cara membungkus cerita-cerita mereka ini teman-teman dengan kata-kata atas izin Allah. Kemudian jika Allah berkehendak. Ya kalau kita bersandar kepada jika Allah berkehendak, berarti segala sesuatu bisa terjadi teman-teman. Saya juga bisa mengaku bisa berjalan di atas air. Lalu saya bungkus dengan kata-kata atas izin Allah, atas kehendak Allah. Kamu mau ngapain ya? Mau protes ke saya? Misalkan begitu ya. Atau saya mengaku tadi malam terbang ke langit pertama ya, bertemu dengan rohnya nabi ini, nabi itu. Lalu saya katakan atas izin Allah, atas kehendak Allah. Mau ngapain ya? Nah ini orang-orang bodoh, orang-orang jahil akan mudah mempercayai teman-teman, dan tidak sadar bahwa ini adalah kalimat-kalimat seperti ini adalah bentuk doktrin. Apalagi dibungkus dengan kata-kata, itulah ya barokahnya kita bertetangga dengan orang soleh. Apa ini? Bertetangga dengan orang soleh, iya ada manfaatnya, tapi dalam kondisi kita masih hidup. Karena kalau kita bertetangga dengan orang soleh, ya kita bisa menimba ilmu dari mereka. Kemudian kita bisa melihat kesehariannya ya. Tapi kalau sudah meninggal dunia, nggak ada urusan. Kamu mau dimakamkan di dekat kuburannya Nabi, di dekat kuburannya Abu Bakar, di dekat kuburannya para sahabat Nabi yang lain, di dekat kuburannya Imam Bukhari kah, Imam Syafi'i. Kalau kalian tidak mengusahakan amalan kalian sendiri, teman-teman, ya nggak ada, nggak bisa. Kamu mau berharap dibantu oleh si penghuni kubur. Nah, disitulah pertentangannya teman-teman ya. Disitulah pertentangannya. Apalagi di video ini dia mengatakan, ngapain kamu merasa takut? Bukankah kamu dimakamkan di sebelahnya kuburan wali besar? Ya, ini apa-apaan ini teman-teman. Nggak ada keyakinan dalam Islam seperti itu ya. Kita meninggal dunia berarti kita akan mempertanggungjawabkan apa yang pernah kita lakukan sewaktu kita di dunia teman-teman. Nggak ada urusannya dengan orang lain. Beda halnya kalau misalkan ketika kita masih di dunia kita pernah dizalimi oleh orang lain, maka nanti teman-teman, kata Rasulullah SAW dalam hadisnya yang panjang, yaitu orang-orang yang senantiasa menzalimi orang lain dengan kata-katanya teman-teman, maka nanti kebaikan-kebaikannya akan diberikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Kemudian ketika amalannya tidak cukup untuk membayar kezalimannya kepada seseorang, maka keburukan orang lain teman-teman akan ditimpakan kepada mereka. Ini sahih, ini benar. Tapi kalau secara terang-terangan mengatakan kalau kita bertetangga kuburan kita dengan orang soleh, misalkan saya dimakamkan di dekat kuburannya Wali Songo misalkan, lalu saya berharap misalkan ditolong oleh Wali Songo, ya nggak bisa. Dia saja sedang mempertanggungjawabkan apa yang pernah dia lakukan di dunia. Lalu bagaimana ceritanya dia akan menolong saya? Ini keyakinan-keyakinan apa teman-teman ya? Makanya tidak salah kita mendengar Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, jika kamu melihat orang masuk ke dalam pemahaman sufi di pagi hari, maka tidaklah kamu melihat sebelum masuk waktu zuhur, kamu sudah melihat dia menjadi orang yang paling dungu ya. Bayangkan, ini statement dari Imam Syafi'i di masa lampau teman-teman. Sudah memperingatkan kita. Kenapa dikatakan dungu teman-teman? Ya dungu. Al-Quran jelas hukum-hukumnya, sunnah Nabi sudah tersebar, tapi kita lebih mengutamakan ya perkataan Habib-Habib kita ya, orang-orang yang kita anggap sebagai wali. Maka hilanglah hukum-hukum Al-Quran dan Sunnah itu teman-teman. Makanya kita lihat ya, kebanyakan cerita-cerita mereka ini dibangun bukan berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Kebanyakan melalui kitab-kitab ulama mereka
ya, kemudian yang isinya di situ cerita karomah ini, karomah itu. Mereka nggak peduli meskipun cerita karomah mereka itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, dan tidak pernah dialami oleh para nabi, para rasul, orang-orang yang mulia zaman terdahulu. Mereka lebih mengutamakan apa cerita dari kitab-kitab wali mereka, atau apa cerita dari lisan-lisan habib-habib mereka. Bagi mereka itu sudah cukup, teman-teman ya. Kalau kita katakan sepenuhnya mereka ini nggak butuh Al-Quran dan Sunnah, ya tidak juga. Tapi teman-teman, mereka ini sadar atau tidak sebenarnya cerita-cerita mereka ini bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, ya. Orang sudah meninggal dunia nggak akan bisa keluar lagi ke dunia. Kalau memang itu bisa terjadi, tentu para sahabat Nabi lah yang pertama kali dijumpai oleh Rasulullah SAW setelah Rasulullah meninggal dunia. Makanya Umar bin Khattab begitu sedih ketika Rasulullah meninggal dunia. Ya, kalau Umar bin Khattab mengetahui Rasulullah bisa keluar lagi dari kuburannya, ngapain beliau sampai bersedih, sampai mengancam orang yang mengatakan Rasulullah meninggal dunia, aku akan penggal lehernya. Coba, tapi dari kalangan mereka ini justru mengaku sering didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, ya Allah, ini berbahayanya teman-teman ya. Ini berbahaya sekali pemahaman oknum-oknum habaib dari kalangan sufi ini. Saya nggak katakan semuanya ya, karena memang ada beberapa habib yang saya nggak pernah lihat dia bercerita khurafat. Justru dia menentang. Salah satunya adalah Habib Rizik Shihab. Ya, terlepas dari kontroversi kasus-kasus beliau, ya saya nggak urus lah. Ini saya bahas masalah cerita-cerita dusta yang sangat bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini teman-teman. Makanya tidak salah kalau kita katakan pemahaman oknum habaib-habaib ini, terutama yang kental sekali sufinya teman-teman, sangat berbahaya bagi akidah umat Islam. Nah, ini makanya perlu kita terus ingatkan teman-teman, terus kita hadirkan video-video mereka teman-teman, dan ini jelas bukan fitnah ya. Jangan katakan tabayun. Ini ada videonya, ini ada orangnya. Tapi ada saja mengatakan kita bergibah ya teman-teman. Gibah apa-apaan, kecuali nggak ada video, nggak ada suaranya, nggak ada orangnya, kemudian saya ngarang-ngarang sendiri, itulah baru saya menggibah orang-orang soleh kalian. Tapi ini videonya mereka sendiri yang syuting, kemudian diupload di YouTube, lalu kita dikatakan menyebar fitnah ya. Fitnah apa-apaan, ini pemahaman orang-orang dungu seperti ini teman-teman ya. Aslinya mereka itu nggak terima sebenarnya ya. Habib-habib mereka di reaction videonya dibongkar teman-teman ya, kenyelenehan pemahaman habib-habib mereka, tapi dibungkus dengan kata-kata tabayun. Ngapain tabayun kalau sudah jelas videonya ya? Terkecuali saya hanya mendengarkan cerita, kemudian nggak ada sumbernya, nggak ada videonya, barulah di situ butuh tabayun sebelum berbicara seperti ini. Tapi ini videonya jelas, orangnya jelas, suaranya jelas. Nah, kalau nggak mau direaction videonya, jangan sebarkan di YouTube. Buat YouTube sendiri kan gampang. Oke lah teman-teman ya, mungkin itu yang bisa kita bagikan hari ini. Semoga saya berharap teman-teman, terutama yang menonton di channel saya ini, semakin Allah Azza wa Jalla cerdaskan teman-teman ya. Saatnya kita belajar teman-teman ya, berusaha untuk kritis dalam urusan agama kita. Dalam urusan dunia saja kita sangat getol teman-teman ya, mencarinya ya. Lalu dalam hal agama kok kita nggak mau bersungguh-sungguh ya mencari pemahaman yang benar. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla teman-teman ya, sebelum kita menuntut ilmu, agar dituntun oleh Allah Azza wa Jalla, agar kita ditunjukkan guru dari kalangan kiai, ustadz ya, yang benar-benar pegangannya Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus soleh. Barakallahu fikum, semoga ini bermanfaat. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.